Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman yang memiliki kedudukan lebih di antara Nabi lainnya. Karenanya nama beliau ada dalam syahadat yang diucapkan seluruh umat muslim setelah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mampu membelah bulan menjadi 2 bagian dan keluarnya air dari sela-sela jemari. Selain bukti kenabian, Rasulullah SAW juga memiliki mukjizat yang menjadi pedoman hidup seluruh muslim di dunia, yaitu Al-Quran. Risalah yang Rasulullah SAW bawa mampu menerangi gelapnya kehidupan jahiliyah saat itu. Beliau mampu melakukan perubahan dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dan islami. Hal inilah yang memberikan kesan mendalam bagi para sahabat seperti Anas bin Malik, Sauban bin Bujdad, dan Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah atan terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yang dipilihnya dari sekian banyak manusia yang lain, dipilihlah manusia terbaik, hati yang paling bersih, hati yang paling suci di tengah seluruh masyarakat bumi saat itu. Maka dipilihlah manusia pilihan itu sebagai utusan yang menyampaikan kepada kita risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan keteladanan kepada kita, yang memberikan contoh keteladanan, yang kemudian manusia mengenali kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih adil. Dan itu adalah merupakan kenikmatan terbesar manusia ketika mendapatkan kenikmatan diutusnya Rasul Muhammad SAW. Maka sungguh suatu yang sangat amat wajar ketika para sahabat Nabi SAW, mereka orang-orang yang selalu merindukan Rasulnya, rindu untuk bertemu Nabi, rindu untuk memandangi wajah Nabi, rindu untuk mendengarkan kalam Nabi SAW, rindu walau sekedar untuk melihat Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, kerinduan para sahabat sudah mereka tunjukkan bahkan saat Rasulullah SAW masih hidup. Sauban bin Bujdad bahkan sudah membayangkan betapa akan rindunya ia kepada Rasulullah SAW kelak di akhirat nanti. Berikut kisah lengkapnya. Sauban bin Bujdad merupakan salah satu budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah dibebaskan, Sauban menjadi salah satu sahabat yang paling mencintai Rasulullah karena akhlak mulia yang dimilikinya. Rasa cinta yang besar membuatnya enggan untuk berpisah dengan Rasulullah. Suatu hari, Sauban menemui Rasulullah SAW dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini tentu membuat Rasulullah SAW bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Sauban suatu hari dilihat oleh Nabi SAW dalam keadaan seperti orang sakit. Jadi terlihat lemah, kemudian terlihat lebih kurus, kemudian terlihat bahkan agak kuning badannya. Kemudian Nabi SAW langsung bertanya, ada apa wahai Sauban? Ada apa dengan dirimu? Sauban mengatakan, ya Rasulullah, aku seperti ini bukan karena aku sakit,
Tidak ada sakit, aku tidak sakit. Tapi aku seperti ini karena aku merindukanmu. Karena aku adalah orang yang tidak tahan untuk berpisah darimu, untuk tidak melihatmu. Setiap aku rindu, aku ingat bahwa nanti aku akan meninggal, kemudian engkau pun meninggal, dan kemudian setelah itu kita tidak pernah bertemu sama sekali, karena Allah mengangkatmu di derajat surga yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul yang lain, sementara aku ada di surga yang lainnya. Mendengar ungkapan itu, Rasulullah SAW memandangnya dengan penuh kasih sayang. Beliau merasakan umatnya begitu mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung membalas rasa cinta dan kerinduan Sauban kepada Rasulullah SAW lewat firman-Nya. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69 hingga 70. Allah berjanji akan mempertemukan hamba-hambanya yang mencintai Allah dan Rasulnya di surga kelak. Janji ini pula yang pernah ditanyakan sahabat lainnya, Anas bin Malik, kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, di manakah tepatnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti? Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Anas bin Malik radhiyallahu anhu memeluk agama Islam di usia 10 tahun. Setelah ibunya terlebih dahulu memeluk Islam. Sejak saat itu ia mengabdikan diri pada Rasulullah SAW. Ia mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah SAW hingga usianya mencapai 20 tahun dan Rasulullah meninggal dunia. Ilmu demi ilmu ia serap langsung dari Rasulullah SAW, sehingga kebersamaannya dengan Rasulullah menjadikannya orang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni sebanyak 2.286 hadis. Maka tidak heran Anas bin Malik begitu mencintai Rasulullah hingga sangat mengharapkan syafaat darinya. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bahkan meminta syafaat Nabi SAW. Ya Rasulullah, beri aku syafaat nanti. Kata Nabi, ya. Kemudian Anas sampai janjian dengan Nabi, di mana aku bisa jumpai engkau nanti? Ketika di akhirat nanti segitu banyak manusia. Maka Nabi menyebutkan tempat. Di antara Nabi menyebut mizan. Kemudian Nabi SAW juga menyebut telaga beliau, Al-Kautsar. Kemudian Nabi menyebut As-Sirat. Kemudian ya Rasulullah, kalau kau tidak aku jumpai di sini, kata Nabi, kau jumpai aku di sini. Kalau tidak, kau jumpai aku di sini. 3 tempat itu kemudian Nabi mengatakan bahwa pasti kau akan jumpai aku di salah satunya. Ya, begitulah para sahabat yang ingin tak hanya berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Ada banyak kisah bagaimana perjuangan umat Muslim agar bertemu dengan Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Salah satunya yang dilakukan masyarakat Asy'ariyun. Inilah kisah lengkapnya. Pribadi mulia dan ajaran yang Rasulullah SAW bawa menimbulkan rasa cinta yang dalam pada umatnya. Salah satunya masyarakat Asy'ariyun, kabilah yang berasal dari Yaman. Maka mereka tidak segan untuk menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka menuju Madinah. Tak lain demi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tentu perjalanan yang tidak dekat, perjalanan yang sangat jauh. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari sesungguhnya sudah berangkat dari arah Yaman
kemudian melalui laut, tapi kemudian terdampar karena badai laut sampai kemudian terlambat datang ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang mereka masuk ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semakin bersemangat dan sampai kemudian mereka mengeluarkan kalimat syair yang itu memberi semangat mereka untuk memacu perjalanan mereka untuk segera masuk ke Madinah. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Asy'ariyun mengatakan sampai mereka dalam perjalanan mereka mengatakan ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kalimat itu diulang-ulang. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Allah Akbar. Kerinduan yang luar biasa. Mereka yang belum melihat Nabi merindukan untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok saya akan bertemu dengan orang-orang yang dicintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalimat ini pula lah yang dilontarkan oleh muazin Rasulullah Bilal bin Rabah menjelang kematiannya sebagai ungkapan rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal bin Rabah memiliki kenangan yang mendalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa hidup ia mengabdikan diri kepada Rasulullah dengan menjadi bagian perjuangan dakwah Islam. Maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan duka yang sangat dalam bagi Bilal hingga ia tak sanggup mengumandangkan azan. Maka sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau diminta untuk terus azan, tapi subhanallah hari itu adalah hari yang berat bagi seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, karena ketika beliau mulai takbir Allahu Akbar mengumandangkan azan, takbir dimulai Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bilal yang biasa azan dan berharap Rasul tidak lama terlihat atau melihat mihrab Nabi, melihat kamar-kamar Nabi, maka Bilal mulai tidak sanggup melanjutkan azannya. Begitu sampai di asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ilah kecuali Allah. Begitu dalamnya, tapi ketika sampai wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad, Bilal tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pasti teraduk rasa seorang Bilal, orang yang selama ini orang sangat lama dicintainya, yang didampinginya sudah tidak ada, dan Bilal melihat mihrab tak lagi diisi oleh Nabi, melihat kamar-kamar beliau yang tidak lagi diisi, tidak lagi ada Nabi yang keluar dari kamar itu yang biasanya setelah Bilal menjemput Nabi untuk menyampaikan as-salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, atau Rasul yang sering kali berkata pada Bilal, arihna bis salat ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Maksudnya adalah qomat wahai Bilal. Semua kenangan itu membuat Bilal tidak sanggup melanjutkan kata-katanya, adzannya. Hingga akhirnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah dari Madinah ke negeri Syam. Hari demi hari berganti, Khalifah Umar datang mengunjungi negeri Syam. Hanya ingat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah tiada. Kerinduan para sahabat, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu merindukan Rasulnya. Karenanya ketika Bilal radhiyallahu anhu di akhir kehidupan beliau, dalam keadaan beliau sudah terbaring, kemudian hari itu adalah hari terakhir Bilal merasa ajal sudah dekat.
Rasa bahagia menyelimuti Bilal di akhir hidupnya karena ia sudah dibayang-bayangi rasa rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Bilal mengucap sebuah kalimat sama seperti ucapan masyarakat Asy'ariyun yang merindukan Rasulullah. Kemudian Bilal berkata seperti kalimat yang dipakai oleh masyarakat Asy'ariyun, masyarakat Yaman menjelang masuk ke kota Madinah. Wadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Wadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok saya bertemu lagi dengan orang-orang yang saya cintai, dan yaitu Muhammad SAW dan para sahabatnya. Istri Bilal yang duduk di sampingnya mendengar Bilal mengeluarkan kalimat itu dan tahu bahwa nampaknya sudah dekat waktu kepergian Bilal. Maka sang istri mengatakan, duhai sedihnya. Tapi kemudian Bilal menjawab, duhai bahagianya. Allahu Akbar. Orang menyambut kematiannya karena kematian ini, dengan ini maka saya akan bertemu dengan orang yang paling saya cintai, paling saya rindukan. Yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulianya. Karena itulah maka ketika Bilal meninggal, kemudian dia memaknainya, meninggal ini bukan sebuah kesedihan meninggalkan dunia, tetapi meninggal ini adalah bertemunya kita dengan orang-orang yang kita cintai, orang yang paling kita rindukan, yaitu Rasul Muhammad SAW dan para sahabat. Pemirsa Khalifah, sebagai umat yang senantiasa berusaha memaksimalkan ajaran Islam, seringkali kita merindukan Rasulullah, sosok mulia yang sangat dicintai umatnya. Lahir di zaman yang jauh dari masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti kita tidak bisa menemuinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia melihatku secara benar. Sungguh setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun seperti apakah fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika masuk ke dalam mimpi umatnya? Ini juga keistimewaan. Maka siapapun yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, maka sungguh yang datang kepada Anda adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita rindukan itu. Beliau yang datang dalam mimpi karena setan tidak mungkin menyerupai fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya masalahnya adalah kita harus tahu bagaimana fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukalah buku-buku dalam Sirah Nabawiyah. Bahkan Imam At-Tirmidzi dalam beliau menulis satu buku khusus tentang bagaimana fisik Nabi dan barang-barang yang dimiliki Nabi SAW, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sebagai sebuah gambaran besar bahwa Rasulullah SAW sebagai orang Arab Quraisy, Nabi SAW dianugerahi fisik yang sempurna. Nabi diberikan wajah yang tampan. Wajah Nabi wajah yang tampan. Nabi SAW punya tinggi fisik tidak terlalu tinggi seperti Umar bin Khattab yang tinggi sekali, tapi juga tidak pendek seperti Abdullah bin Mas'ud yang pendek umpamanya, tapi Nabi posisinya posisi di tengah ketingginya. Rambut Nabi SAW, rambut beliau bahasa kitanya ada ikal karena tidak terlalu keriting tapi juga tidak lurus. Terkadang Nabi panjangkan sampai di telinga panjangnya, terkadang dipanjangkan sampai ke pundak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW punya memiliki kulit yang berwarna putih, yang kalau Nabi marah, maka wajah Nabi berubah menjadi merah. Terlihat dari situ, maka sahabat tahu bahwa Nabi sedang marah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya jenggot Nabi SAW, jenggot yang panjang, karena ketika Nabi naik onta waktu Fathu Makkah, masuk ke Mekah, kemudian Nabi menunduk, maka jenggotnya menyentuh badannya onta. Artinya cukup lumayan. Dan kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam punya tanda kenabian di bagian belakang, di punggung beliau berupa daging yang tumbuh, dan di dagingnya sebesar telur burung, dan daging itu ditumbuhi dengan rambut. Itu disebut sebagai khotam an-nubuwah, sebagai tanda kenabian yang juga tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nabi SAW kalau berjalan, Nabi kalau jalan itu jalannya cepat, seperti orang yang jalan menuruni bukit. Jadi jalan Nabi SAW adalah jalan yang cepat.
kalau seorang sahabat mengucap salam ke beliau, memanggil beliau dari belakang, beliau tidak pernah hanya menengokkan wajahnya, tapi beliau membalikkan seluruh badannya. Dan kalau salaman dengan orang, Nabi SAW tidak melepas salaman orang itu sampai orang itu yang melepasnya. Ini adalah sebagian dari fisik Nabi SAW yang bisa kita baca, tapi untuk detail lengkapnya silahkan dipelajari dalam berbagai kitab yang telah ditulis oleh para ulama, diriwayatkan oleh para sahabat. Beberapa sahabat meriwayatkan tentang fisik Nabi SAW, dan Anda ketika membacanya seakan Anda bisa melihat beliau. Kalau yang itu, sosok itu yang kita lihat dalam mimpi kita, maka berbahagialah. Itu adalah orang yang kita cintai, itu orang yang kita rindukan, itu orang yang kita harap syafaatnya. Itu adalah Rasul Muhammad SAW betul hadir dalam mimpi kita, karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Rasul SAW. Semoga Allah menghadirkan cinta ini, menghadirkan rindu ini, dan semoga cinta rindu ini berbalas dengan syafaat Nabi SAW, dan berbalas dengan dipertemukan, dikumpulkan, disatukan kita dengan Rasul kita di surga Firdaus yang paling tinggi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.